Bagi sebagian lelaki, Japan Adult Video atau JAV adalah hiburan yang menarik dan tampak indah dengan banyaknya wanita cantik silih berganti menjadi bintang utamanya. Tapi tahukah kalian, jika realita JAV ternyata nggak seindah yang biasa kalian tonton? Tokyo, sebuah studio kecil di pinggiran kota pada hari yang tampak biasa saja. Tampak seorang perempuan muda datang dengan harapan menjadi model. Yang ia tanda tangani hanya selembar kontrak agensi tanpa satu kata pun menyebut soal syuting JAV, Japan Adult Video. Dan beberapa jam kemudian ia berdiri di depan kamera yang ternyata bukan seperti yang ia bayangkan. Ketika ia mencoba menolak, yang ia dengar bukan permintaan maaf, melainkan sebuah ancaman denda 10 juta yen untuk pelanggaran kontrak yang baru saja dia tanda tangani beberapa menit sebelumnya. Kisah seperti ini terjadi berulang kali di balik industri yang dari luar tampak glamor, bebas, dan penuh gairah. Selama puluhan tahun, industri Japan Adult Video atau dipandang sebagai hiburan dewasa yang legal dan terorganisir dianggap murni menghargai para pemainnya. Tapi menurut laporan pemerintah, organisasi seperti Human Rights Now dan PAPS serta media internasional ternyata membongkar sisi lain, yaitu pola rekrutmen yang menyesatkan, kontra yang menjebak, dan ancaman finansial bagi siapa saja yang mencoba menolaknya. Dua realita ini berjalan berdampingan. Ada performer yang benar-benar memilih dengan sadar dan tidak menyesali pilihannya. Tapi ada juga korban yang terjebak dalam sistem yang dirancang agar sulit untuk berkata tidak. Polanya cenderung serupa, yaitu perempuan muda, biasanya akhir usia remaja hingga awal 20-an, direkrut lewat iklan yang menawarkan pekerjaan sebagai model atau idol. Kontraknya ditulis dengan istilah umum tanpa pernah sedikit pun menyebut kata adult video. Barulah saat di lokasi syuting, jauh dari kota, mereka menyadari pekerjaan yang sebenarnya. Dan di tengah tekanan denda pelanggaran kontrak dan ancaman membocorkan pekerjaan itu kepada keluarga, mereka terpaksa melakukannya. Survei kantor kabinet Jepang menemukan bahwa sekitar seperempat perempuan yang pernah dipantau sebagai model dan menandatangani kontrak diminta melakukan adegan yang tidak pernah dijelaskan sebelumnya. Salah satu kasus yang paling sering dikutip adalah putusan Pengadilan Negeri Tokyo tahun 2015, di mana seorang perempuan direkrut sebagai talent sejak masih SMA pada tahun 2011. Kemudian saat usianya genap 20 tahun, agensi memutuskan ia harus tampil di JAV. Wanita ini menolak, tapi ia malah diancam denda 10 juta yen. Dan di bawah tekanan itu, ia akhirnya syuting satu film, lalu meminta kontrak dihentikan dan menolak 9 judul lain yang katanya sudah dijadwalkan oleh agensinya. Tapi agensi justru balik menggugatnya dan menuntut ganti rugi sekitar 24.600.000 yen. Pada akhirnya pengadilan berpihak kepada si wanita ini karena memaksa seseorang melakukan adegan seksual yang bertentangan dengan kehendaknya, dinyatakan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tapi kasus ini juga menunjukkan bahwa sebelum ada undang-undang khusus ini, korban harus bertarung sendirian di pengadilan. Dalam laporan resmi pemerintah, ada testimoni korban yang sebut saja Miyabu yang menyesal setelah syuting pertamanya. Kemudian dia meminta perusahaan menghentikan penjualan videonya, tapi permintaan itu diabaikan oleh pihak studio. Kemudian ada pula kesaksian mantan bintang JAV yaitu Hoshino Asuka tentang proses manipulasi bertahap selama berbulan-bulan sebelum akhirnya ia tampil di film JAV pertamanya. Dan detail paling menyayat hati datang dari kampanye PAPS, di mana sejumlah korban dipaksa mengucapkan satu kalimat di depan kamera yang intinya bahwa mereka melakukan ini atas kemauan mereka sendiri. Kalimat yang bagi mereka sama sekali tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tekanan dari laporan-laporan ini ditambah liputan media internasional akhirnya mendorong lahirnya undang-undang khusus pada tahun 2022 yang ironisnya momentum ini muncul bersama dengan diturunkannya usia dewasa seseorang secara hukum dari 20 tahun menjadi 18 tahun yang sempat menghilangkan proteksi otomatis bagi perempuan usia 18 dan 19 tahun. Undang-undang baru ini mengatur kontrak wajib tertulis per judul, kemudian masa tunggu 1 bulan sebelum syuting, lalu larangan publikasi selama 4 bulan pertama, dan hak menolak adegan. Kemudian, talent boleh memeriksa materi sebelum dirilis, dan terakhir, talent bisa membatalkan kontrak secara sepihak hingga 1 tahun setelah publikasi. Jika agensi mengintimidasi korban agar tidak membatalkan kontrak, mereka bisa diancam penjara hingga 3 tahun atau denda 3 juta yen. Pada tahun 2022,
tercatat ada 164 kasus resmi. Kemudian naik menjadi 218 pada tahun 2023, lalu turun menjadi 118 pada tahun 2024. Yang perlu kita sadari, ini bukan pertanda penurunan kasusnya, tapi tanda sebagai makin banyak korban yang berani melaporkan hal ini. Tapi kritik datang dari dua arah. Dari pihak aktivis, mereka menilai aturan ini masih belum menjangkau produksi studi bawah tanah atau penipuan yang dikemas seolah hanya pemotretan ringan. Sementara bagi sebagian pelaku industri CAV, mereka menilai aturan ini terlalu berat sebelah bagi pihak studio. Tapi satu masalah yang nggak bisa diselesaikan hukum manapun, yaitu video yang terlanjur tersebar di internet tetap sulit dihapus sepenuhnya, meskipun kontrak sudah dibatalkan. Diperkirakan ada sekitar 10.000 artis perempuan yang bekerja di industri ini, dibandingkan hanya sekitar 70 aktor yang bekerja secara rutin. Dengan ribuan judul diproduksi setiap bulannya, maka aktor dipakai berulang kali lintas studio. Tapi artis perempuan jauh lebih sering berganti, di mana mereka banyak yang pensiun bukan karena pilihan karir, tapi karena trauma dan tekanan sosial yang mereka tanggung sendirian. Undang-undang tahun 2022 bukan akhir dari cerita ini, tapi sebagai pengakuan resmi bahwa ada celah yang dibiarkan terlalu lama. Di satu sisi ada artis yang benar-benar memutuskan secara sadar atas pilihannya sendiri. Tapi di sisi lain, ada korban yang baru mendapat jalan hukum setelah bertahun-tahun berjuang sendirian. Dan barangkali, pertanyaan yang tersisa bukan sekedar soal industri seperti apa yang layak dipertahankan, tapi soal siapa yang selama ini menanggung resiko paling besar, hanya karena tak ada yang peduli dari awal.